Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Felisa Zelani Putri. Saya Farica Salsabila Putri Agustina. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil program pendampingan UMKM yang kami lakukan, yaitu pada usaha rumahan milik ibu dari anggota kelompok kami, yaitu bernama Toko Kue Putri. Untuk mengembangkan usaha ini secara efektif, kami menggunakan pendekatan design thinking, yaitu metode penyelesaian masalah yang berpusat pada kebutuhan pengguna atau pelaku usaha, agar hasilnya tepat guna dan berkelanjutan. Pada tahap pertama dalam pendekatan design thinking, yaitu empathize, yang dimana kami berupaya untuk benar-benar memahami bagaimana situasi, kondisi, serta kebutuhan nyata dari pelaku usaha, yaitu toko kue Putri ini. Langkah ini kami lakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama melakukan observasi langsung ke lokasi usaha, terus berwawancara dengan Ibu Putri ini, serta melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap proses produksi dan pemasarannya sehari-hari. Tujuannya agar solusi yang kami tawarkan nantinya benar-benar relevan dan tepat sasaran, bukan sekedar berdasarkan asumsi semata. Dari proses empati ini, kami menemukan beberapa permasalahan utama yang selama ini dihadapi oleh pemilik usaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum memiliki identitas usaha, yaitu berupa logo ataupun brand. Salah satu hal mendasar yang belum dimiliki oleh Toko Kue Putri ini merupakan identitas visual berupa logo atau brand yang kuat. Saat ini usaha ini masih dikenal hanya melalui nama panggilan pemiliknya, tanpa ada elemen visual khusus seperti logo dan lain-lain. Padahal dalam dunia usaha modern, logo ini sangat penting karena bisa membantu konsumen untuk mengenali produk secara tepat serta menimbulkan kesan profesional dan terpercaya. Dan juga tanpa adanya logo ataupun branding ini, konsumen mungkin akan kesulitan mengingat atau bahkan membedakan kue dari Toko Kue Putri ini dibanding produk lainnya yang sudah lebih dulu memiliki identitas. Selanjutnya, belum ada daftar harga resmi untuk pelanggan ataupun price list. Dan juga, masalah berikutnya adalah tidak adanya daftar harga resmi yang tersedia untuk pelanggan. Saat ini, jika ada pelanggan baru yang ingin membeli ataupun memesan, biasanya mereka harus bertanya langsung kepada pemiliknya untuk mengetahui harga satuan ataupun paket tertentu. Hal ini menyebabkan beberapa dampak negatif, diantaranya pelanggan ragu untuk bertanya, terutama jika mereka tidak terlalu dekat dengan pemilik usahanya. Dan juga risiko adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berbeda karena tidak adanya standar harga yang tertulis. Dengan price list resmi ini, konsumen bisa melihat produk dan harganya secara langsung sehingga mempercepat pengambilan keputusan pembelian dan bisa membangun rasa percaya terhadap toko. Selanjutnya, yang ketiga, selama ini promosi produk hanya mengandalkan dari mulut ke mulut atau word of mouth di lingkungan desa sekitar. Meskipun cara ini cukup efektif di komunitas kecil, namun metode ini sangat terbatas jangkauannya. Akibatnya, produk Toko Kue Putri ini tidak dikenal di daerah lain. Padahal ada potensi pasar yang besar di desa lain, bahkan secara online. Dan juga tidak ada media sosial secara resmi, maupun itu WhatsApp bisnis ataupun Instagram yang bisa digunakan untuk promosi yang lebih luas. Dan juga pastinya sulit menarik pelanggan baru. Pastinya juga di era sekarang promosi digital adalah kunci untuk memperluas pasar. Tanpa media online, Toko Kue Putri ini mungkin bisa beresiko tertinggal dibandingkan kompetitor lain ataupun usaha lain yang sudah lebih melek akan teknologi. Yang keempat, ada kurang optimal dalam menangani pesan karena tidak adanya kontak person. Masalah selanjutnya adalah belum adanya kontak person secara resmi khusus untuk pemesanan. Saat ini pesanan biasanya diterima secara pribadi melalui ketemuan ataupun bertemu dengan para pemiliknya, sehingga pesanan mudah terlupakan. Dengan adanya nomor khusus usaha seperti WhatsApp ini yang disediakan secara resmi, pemesanan bisa lebih teratur, rapi, dan pelanggan merasa lebih nyaman karena komunikasi lebih profesional. Selanjutnya, yang terakhir, belum ada strategi ekspansi ke pasar yang lebih luas.
Saat ini pangsa pasar toko kue putri ini masih terbatas di lingkungan desa saja, di lingkungan sekitar saja. Padahal berdasarkan observasi kami, ada potensi pengembangan pasar yang sangat besar seperti kita bisa menawarkan kue-kue ini ke warung warung lain dan juga bisa menjadi pemasok untuk kantin-kantin di sekolah serta bisa menjual secara online lewat marketplace. Sayangnya karena belum ada rencana ekspansi yang jelas, peluang ini belum dimanfaatkan secara optimal. Presentasi kali ini saya akan menyelami strategi yang esensial untuk mengembangkan bisnis agar lebih efektif dan berdaya saing di pasar yang kompetitif saat ini, terutama di toko kue putri ini. Kita akan mulai dengan memahami mengapa menciptakan logo yang tidak hanya simpel tapi juga kaya makna dan mampu menarik perhatian pelanggan itu sangat penting. Sebuah logo yang kuat akan menjadi wajah bisnis dan membangun kesan pertama yang positif dan secara tidak langsung meningkatkan minat beli dari konsumen. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas detail mengenai penyusunan dari daftar harga atau yang namanya price list yang rapi dan informatif. Daftar harga yang jelas, transparan dan mudah dipahami bukan hanya membantu pelanggan dalam mengambil keputusan, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas dari bisnis toko kue putri ini. Ini adalah menurut saya fondasi penting untuk membangun kepercayaan dari para konsumen. Tidak hanya itu, kita juga akan mengeksplorasi potensi besar promosi melalui media sosial. Kita akan melihat bagaimana memanfaatkan fitur status WhatsApp secara optimal untuk memperluas jangkauan audiens dan membangun interaksi yang lebih profesional dengan calon pelanggan. Di era digital ini, kehadiran aktif di media sosial adalah kunci untuk tetap relevan dan terhubung ya antara penjual dan pembeli. Aspek krusial lainnya adalah pencantuman kontak person yang jelas dan mudah diakses. Hal ini vital untuk memastikan bahwa di setiap pesanan itu tidak ada yang terlewat ya, jadi lebih teratur dan efisien sehingga tidak ada peluang bisnis yang satupun yang terlewat kayak gitu ya, jadi nggak ada yang miss. Kemudian akses informasi kontak akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperlancar proses dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir kita akan mendalami bagaimana kita dapat memperluas pangsa pasar dengan menjalin kolaborasi strategi dengan berbagai toko. Contohnya di toko kue Sarah ya, kita memilihnya. Pendekatan ini akan membuka saluran penjualan baru, memperbesar peluang bisnis, kita akan berkembang lebih pesat dan menjangkau segmen pasar yang sebelumnya sulit diakses jadi lebih mudah diakses. Dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, kita berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana toko kue putri bisa membawa bisnis yang ke level berikutnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap idea dan juga prototype. Untuk ini kita telah membuat yang pertama itu ada logo, yaitu logo toko kue putri ini, yang mana dalam logonya itu terdapat elemen visual dan juga warna yang menggambarkan suasana gembira, hangat dan juga kebahagiaan. Untuk elemen-elemennya yaitu ada chef dan juga kue-kue di belakangnya, yang mana untuk kue-kue di belakangnya ini menggambarkan kue apa saja yang menjadi produk utama di toko kue putri ini, yaitu ada kue lumpur dan juga serabi. Untuk chef di tengah ini yaitu menggambarkan bahwa kita menerima kue-kue lain selain kue-kue tersebut. Untuk yang kedua yaitu kita sudah membuat price list dan juga contact person di price list tersebut. Jadi ini berguna untuk pelanggan yang mana kita bisa melihat harga pasti terlebih dahulu sebelum membeli. Kemudian pelanggan juga bisa langsung menghubungi ke kontak person di bawahnya. Untuk dari penjual sendiri atau pengusaha sendiri itu dapat bisa langsung mencatat dan juga lebih mudah untuk memproses pemesanan sesuai urutannya. Yang ketiga yaitu kita membantu promosi lewat sosial media, yang mana ini sudah terlihat bahwa kita lebih mengedepankan promosi lewat WhatsApp, yaitu dengan status-status yang kita dampingi dan juga dengan pengaplikasian logo di profile WhatsApp penjual atau pengusaha itu. Kemudian yang keempat, kita mencoba memperluas pasar di beberapa toko. Kita sudah mengunjungi
pasar-pasar lain dan juga toko-toko di pasar-pasar tersebut, yang mana kita menawarkan produk-produk tersebut dan hasil akhirnya adalah mereka kurang menyanggupi untuk menempatkan produk-produk tersebut di toko mereka. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.